warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ونعوذ بالله من النار. Ikhwani wa akhwati rahmani wa rahimakumullah. Baik, kita akan masuk di bab terkait dengan keluarnya dari dakwah Islam. Ya. Ini perkara yang penting yang harus kita pahami. Ya. Bahwa ada hal-hal yang mengeluarkan orang dari pengakuan Islam. Dari pengakuan Islam. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang wajibnya masuk dalam Islam. Wajibnya kita merasa cukup dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya sudah dipahami makna dari firman Allah, "Wa may yabtaghi al-islami dina." Kemudian tafsir Islam. Maka di pembahasan ini akan dibahas terkait dengan apa-apa yang mengeluarkan orang dari pengakuan Islam atau penamaan Islam. Ya. Maka ini sangat penting kita perhatikan sebagaimana bab-bab sebelumnya. Babu majaa fil khuruji an da'wal islami. Ya, bab yang menjelaskan tentang apa yang mengeluarkan seseorang dari pengakuan Islam. Ya. Artinya dari kedudukannya sebagai seorang muslim. Ya. Penulis rahimahullah ta'ala membawakan dalil dari surah Al-Hajj ayat 78. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, huwa, dialah Allah, sammakumul muslimin, yang telah menamai kalian, ya, menamai kalian, ya, sebagai orang-orang muslim, ya, min qabl, sebelum Nabi diutus, sebelum adanya kaum muslimin dari umat Nabi Muhammad SAW. Wa fi hadza, dan maksudnya di Al-Quran ini, di kitab ini, Allah menamakan kita sebagai orang muslim. Ya. Baik. Kita baca penjelasannya. Hadzal babu fihi, di bab ini dijelaskan bahwa anna hunaka man yatasamma bil Islam, bahwa di sana ada orang yang mengaku Islam. Dia mengatakan ana muslim, walakinnahu yakhruju minhu, tapi dia keluar daripada Islam. Keluar daripada Islam bisababi annahu yartakibu naqidan min nawaqidil Islam, disebabkan mereka melakukan perbuatan yang membatalkan Islam. Ya, satu di antara perbuatan-perbuatan yang membatalkan Islam. Sebagaimana kita ketahui, secara garis besar ada 10 pembatal keislaman seseorang. Ya. Wa yazunnu annahu muslim, walaupun orang itu menyangka, masih meyakini saya ini muslim. Wa huwa ghairu muslimin, padahal dia bukan seorang muslim. Misal dzalika, contohnya, alladzi yashhadu an la ilaha illallah, yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan mereka juga bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan pintu orang masuk Islam, madkhalul Islam. Wa yusalli wa yusum, dia salat, dia berpuasa. Hada muslim, ini muslim.
Lakinnahu idza da'a ghairallah, tapi kalau dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini ikhwani fillah, kebanyakan orang terjatuh pada kesyirikan itu di syirik doa. Syirik apa? Doa. Maka kenapa kita dilarang ke kuburan, tabarruk di sana? Karena hati itu cenderung kepada sesuatu. Ya. Awis taghasa bi ghairillah, atau dia meminta bantuan, ya, dilepaskan dari musibah, dari bencana, istighatsah. Di negeri kita sering disebut dengan istighatsah kubro. Ada musibah, istighatsah kubro. Nah, tapi saya kadang-kadang dilakukannya di kuburan. Saya pernah lihat tuh istighatsahnya di kuburan Sunan apa itu. Subhanallah. Ya. Boleh nggak? Tak boleh. Au dzabaha li ghairillah, atau menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Buka pasar baru nyembelih, bangun ini nyembelih dan sebagainya. Ini menyembelih bukan untuk Allah, itu perbuatan syirik. Faqad asyraka billah. Perbuatan-perbuatan seperti ini, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, hadza syirkun akbar. Ini syirik besar. Kharaja minal Islam wa kharaja minal Islam, keluar daripada Islam. Li'anna al-Islam, kenapa keluar daripada Islam? Karena Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Dengan apa? Mentauhidkannya. Walinqiyadu lahu bitta'ah, kemudian tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Ya. Karena banyak orang yang merasa tunduk kepada Allah tapi enggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Hada huwal Islam. Inilah apa? Islam. Jadi kalau dia berdoa kepada Allah selain Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak berlepas diri kepada kesyirikan, bahkan menjadi pelakunya. Maka dia keluar daripada Islam. Paham ya? Ini satu, atau ini yang pertama yang mengeluarkan orang dari pengakuan Islam. Paham ya? Ya. Anda masa bisa tahu tidak kasihan Anda. Ada masalah sebenarnya. Ya. Baik, lanjut. Fa idza amila amalan, kalau seseorang beramal dengan amalan atau melakukan suatu perbuatan, au qala qaulan, atau mengucapkan suatu ucapan, au i'taqada i'tiqadan yukhaliful Islam, atau meyakini satu keyakinan, satu akidah yang menyelisih Islam, fa innahu la yakun musliman, dia bukan seorang muslim. Tentu perkataan-perkataan ini, perbuatan-perbuatan ini yang membatalkan keislaman. Baik. Walau kana yantasibu ilal Islam, walaupun dia mengaku saya masih muslim atau menisbatkan dirinya kepada Islam. Wa ma aktsaru ma yahsulu hadza, dan seperti ini banyak sekali terjadi di tengah-tengah kita, ikhwan ya. Subhanallah. Ya. Wa hadza mimma yajibu 'alal muslimi an yahdzurahu. Perkara ini wajib dijauhi, ya, diwaspadai setiap kita dari kita, dan cara yang terbaik untuk mewaspadai ini dengan cara menuntut ilmu, mengetahuinya. Kalau kita mengetahui tauhid, maka kita akan tahu syirik. Yang tahu bid'ah, yang tahu sunnah, maka dia akan tahu bid'ah. Kalau orang yang kenal syirik belum tentu kenal tauhid. Dia hanya belajar tentang bid'ah, tidak belajar sunnah, dia akan kenal sunnah. Baik. Wa yata'allama ma huwa al-Islam as-sahihah. Belajar apa itu Islam yang sahih, yang benar. Islam yang benar apa? Yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum majid. Wa ma hiya mubtilatul Islam, dan apa itu wa ma hiya mubtilatul Islam, dan apa-apa yang membatalkan Islam, wa nawaqiduhu, dan merusaknya. Ya. Hatta yatajannabaha, setelah dia mengetahuinya apa itu Islam, mengetahui lawan-lawannya, maka dia menjauhi perbuatan tersebut, menjauhi kesyirikan tersebut. Taib, amma idza kana yajhalu hadza. Adapun bila dia tidak mengetahui, dia tidak paham apa itu tauhid, dia tidak paham apa itu syirik,
fa innahu qad yaqa'u fihi, maka bisa jadi dia terjatuh di dalamnya. Qad yaqa'u wa yakhruju minal Islam, dan keluar dari Islam. Subhanallah. Wa huwa la yash'ur, padahal dia tidak merasa. Dia masih muslim, merasa masih muslim. Tapi hakikatnya dia sudah keluar dari Islam. Yaqulullahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajtabakum, dialah Allah yang telah memilih kalian, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Ya. Allah tidak menjadikan untuk kalian dalam urusan agama ini suatu kesempitan, suatu kesulitan. Ya, agama ini mudah. Ad-dinu yusrun. Millata abikum Ibrahim, maka ikutilah agama bapak kalian, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa sammakumul muslimin, dialah Allah yang menamakan kalian, ya, menamakan kalian sebagai seorang muslim, ya, orang-orang muslim min qabl, sebelumnya, wa fi hadal, di Al-Quran ini, liyakuna rasulu syahidan alaihim, agar rasul itu menjadi saksi atas kalian. Ikhwani fillah, nanti rasul akan menjadi saksi atas amalan-amalan kita. Ya, ketika dihisab, ditimbang nanti, ini rasul nanti akan menjadi saksi atas perbuatan kita, amalan-amalan kita. Subhanallah. Wa takunu syuhada'a 'alan nas, dan kalian akan menjadi saksi atas segenap manusia. Nanti kita, umat Nabi Muhammad SAW, akan menjadi saksi untuk umatnya Nabi Nuh, akan menjadi saksi untuk umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Rasul-Rasul yang lain. Karena nanti mereka ketika dihisab oleh Allah, dia akan membantah, oh enggak, belum sampai kepada kami ajaran Nabi Nuh. Ya. Kemudian nanti akan diminta persaksian, dimintalah persaksian dari kita. Ya. Kita akan menjawab, iya, sudah datang kepada mereka dakwah Nabi Nuh. Dari mana kalian tahu? Dari Al-Quran Al-Karim. Ya. Baik. Ma'ya millatu abina Ibrahim, apa itu agama Ibrahim alaihi salatu wassalam? Ia at-tauhidu, tauhid, wal ikhlasu lillahi, mengikhlaskan untuk Allah, memurnikan ibadah kepada Allah, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Hadhihi millatu abina Ibrahimah. Ya. Wa ma khalafaha fa innahu kufrun wa syirkun billah. Siapapun yang menyelisih ini, menyelisih tauhid, berbuat syirik, menyelisih keikhlasan, tidak mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak berlepas dari kesyirikan dan pelakunya, maka dia bukan pengikut agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hadhihi da'watur rusul kullihim, inilah dakwanya para rasul semuanya. Min awwalihim ila akhirih, dari sejak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yad'una ila qiyadi bil ibadah, mengajak kepada tunduk kepada Allah dengan cara menyembahnya. Wa tarki ibadati ma siwahu, dan juga mengajak kepada kita untuk meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus, ya, kepada setiap umat seorang utusan untuk menyampaikan perintah mengikhlaskan ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan dalam ayat yang lain, wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah kami mengutus sebelum wahai Muhammad seorang rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni, kecuali kami wahyukan kepadanya untuk menyampaikan bahwa tidak ada ilah yang benar diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah saya. Baik, ini di sub pembahasan ini membahas terkait dengan apa? Faktor-faktor yang menyebabkan orang keluar dari pengakuan Islam, ya, berbuat syirik, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semua membatalkan keislaman seorang muslim. Maka kita berhati-hati, ikhwani fillah rahimahullah. Jangankan kita, ikhwani fillah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saja takut daripada apa? Kesyirikan. Beliau berkata, yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan Allah Subhanahu wa taala, wa janubni wa baniya na'budal asnam. Jauhkanlah saya, kata Nabi Ibrahim, dan anak-anak saya, keturunan saya, dari penyembah terhadap asnam. Subhanallah. Semoga kita terlindungi daripada perbuatan syirik. Ya. Baik.
Selesai pembahasan dalil pertama. Ya. Jadi apa tadi yang mengeluarkan orang dari pengakuan Islam? Syirik. Syirik. Ya. Baik. Kemudian masuk ke dalil yang berikutnya. Ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Ini hadis-hadis yang sahih. Baik, Anil Harisi Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat Al-Haris Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, amurukum bi khamsin. Aku memerintahkan kalian 5 perkara. Ya, aku memerintahkan kalian 5 perkara. Allahu amarani bihinna. Ya, Allah juga memerintahkan kepadaku 5 perkara ini. Berarti perkara ini sangat penting. Karena sebagian darinya itu menyebabkan seorang bisa keluar daripada pengakuan Islam. Yang pertama, sam'u, mendengar. Yang kedua, wa ta'atu, mentaati. Wal jihadu, yang ketiga, jihad. Wal hijratu, ini yang keempat, al hijrah. Yang kelima, wal jama'atu, jamaah, bersatu, ya, berjamaah. Fa innahu man khalafa al jama'ata qida shibrin. Sesungguhnya, ya, siapa yang menyelisih jamaah, ya, walaupun sejauh 1 jengkal, shibrin 1 jengkal, faqad khala'a rikbatal islami min unuqih, dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Kita ini terikat dengan ikatan Islam, ya. Illa ayyarjiyah, kecuali dia bertaubat. Wa man da'a bid'awal jahiliyah, siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, fa innahu min jusa jahannamah, maka dia termasuk para penghuni jahannam. Subhanallah. Faqala rajulun, berkata seseorang, seperti sahabat berkata kepada Nabi SAW, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wa in shalla wa shama, walaupun orang ini salat dan berpuasa. Qala, maka Nabi menjawab, wa in shalla wa shama, walaupun dia salat dan puasa. Fad'u bid'awallahi alladhi sammakumul muslimina al-mu'minina ibadallah. Maka serulah dengan seruan Allah yang telah Allah menamakan kalian sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang hamba Allah. Maka termakan cuma adalah mukmin, muslim, ibadullah, hamba Allah. Ya, itu seruan yang sesuai dengan syariat Islam. Kalau seruan kabilah, wahai kelompokku tolong saya, ini seruan jahiliyah. Ya, seruan apa? Jahiliyah. Apa ancamannya? Min jusa jahannam. Siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, dia termasuk para penghuni jahannam. Paham ya? Ini bukan perkara kecil, ini perkara besar. Maka kita nggak boleh fanatisme buta, Pak. Fanatis pada yayasan, fanatis pada ini, pada itu. Tidak boleh. Yayasan itu hanya payung hukum saja, karena kita hidup di negara Islam, ya, dan agar diatur, ya. Karena kalau terkait dengan kehidupan orang banyak, itu pasti ada ikut campur negara di sana, ya, agar tidak zalim, tidak zalim, ya. Baik. Kita baca penjelasannya. Hadal hadisu, bukan hadisun ya. Hadal hadisu, hadis ini di dalamnya fihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, amurukum bi khamsin, aku perintahkan kalian 5 perkara. Al-ula, yang sudah dibahas 2 di sini ya. As-sam'u wa ta'atu, mendengar dan taat kepada siapa? Liwali amril muslimin, kepada pemerintah dari kaum muslimin, pemimpin dari kaum muslimin. Kalau kita di Indonesia, ya presiden kita, dan dengar dan taat kepadanya, ya. Termasuk ya perkara-perkara yang mungkin bagi kita
itu remeh. Ya. Tapi kita tetap harus ikut. Ya. Kenapa harus taat kepada pemerintah dan kaum muslimin? Li'annahu la yastakimul amru illa bis-sam'i wat ta'ati li wali amril muslim. Karena suatu perkara kita tidak akan lurus, tidak akan istiqomah kecuali kita mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Ya. Wal muslimuna la yasluhu an yabqaw mutafarriqin mukhtalifin. Orang muslim itu tidak boleh berada di atas perpecahan dan perselisihan. Ya. Dan perpecahan dan perselisihan itu bisa dihilangkan dengan kita taat kepada pemimpin. Ya. Seperti kemarin Lebaran ada yang berapa? 29, ada yang 30. Itu wajib ikut pemerintah ya kawan. Yang Lebaran duluan itu berdosa. Dia harus ganti puasanya. Apa nilai dilihat? Harus ganti puasanya nih. Ya. Kenapa? Karena orang masih puasa dia sudah lebaran, dia berdosa. Membatalkan puasa tanpa ada uzur syar'i. Tidak taat kepada pemerintah. Mereka harus mengganti puasanya. Nah, yang paling besar dosanya yang melakukan fatwa. Dia menanggung dosanya seluruh yang mengikutinya. Dia harus rujuk, karena ketika terjadi perselisihan di tengah umat, yang menjadi rujukan itu adalah ulil amri. Keputusan ulil amri itu menghilangkan perpecahan. Coba kalau nggak ada ulil amri, masya Allah, mungkin ada yang puasa 25 hari aja lah. Itu Pak, buktinya ada yang puasa 3 hari, 3 lebaran 3 hari sebelum ada yang lebaran 3 hari sebelum selesai puasa tak? Ada yang setelah telepon Allah. Ya kan Pak? Nanti ada yang telepon malaikat nih. Nah itulah ya, yurful khilaf. Ya, perselisihan itu dihilangkan dengan keputusan pemerintah. Maka jadi ahlus sunnah itu gampang Pak. Artinya mudah, dimudahkan Allah. Ya puasa, pemerintah bilang puasa. Kalau salah pemerintah yang tanggung jawab, bukan kita. Salah misalkan, ya mereka yang tanggung jawab. Dosanya mereka dapat, kita dapat pahala. Kita juga dapat pahala karena taat kepada pemimpin. Paham ya? La budda yajtami, mereka harus bersatu, wa yatawahhadu, dan bersepakat satu kalimat. Wala yajtami'una illa ala imam. Mereka tidak boleh berkumpul kecuali di bawah pemimpin. Ya. Yang sah. Aw waliul amr, pemerintah yang memegang urusan kita. Ya. Dan sekedar sekedar mereview, dalam Islam itu ada 3 cara pemimpin itu sah atau diangkat. 2 itu sesuai dengan syariat, 1 tidak sesuai dengan syariat. Tapi ketiga cara ini, ketika seorang pemimpin sudah sah, disahkan oleh undang-undang, maka kita wajib taat. Pertama, pemimpin yang dipilih oleh rakyatnya atau dipilih oleh sebagian orang. Seperti dulu yang pemimpin DPR itu kan ada 500 tuh milih tuh untuk mewakili rakyat. Atau pemimpin yang ditunjuk langsung. Kerajaan itu harus taat. Karena Abu Bakar menunjuk langsung siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menetapkan ada calon, kemudian ada tim seleksi. Kemudian yang ketiga dengan cara kudeta. Kudeta, kalau sudah sah jadi pemimpin wajib kita taat. Abdul Malik bin Marwan itu mengkudeta sahabat Abdullah bin Zubair, bahkan memenggal kepalanya. Ya, tapi ketika Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah, sahabat-sahabat yang masih hidup pada zamannya taat kepadanya. Dia mengirim surat, saya taat kepada Anda. Subhanallah. Ya. Paham ya? Ya. Jadi harus taat kepada mereka. Imam, ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, siapa itu imam muslimin? Kalau Anda masuk suatu tempat, suatu daerah, suatu negara, kalau kamu tanya dari ujung timur ke ujung barat, siapa pemimpin kalian? Kalau menunjuk satu orang, itulah imam. Selainnya nggak sah.
Kalau ada yang mengangkat imam, mengangkat pemimpin, itu ditangkap, disidang, terbukti bersalah, dipenggal lehernya. Itu Islam. Ya, itu Islam. Karena kalau tidak akan rusak, Pak. Rusak. Tidak akan lurus urusan kaum muslimin seperti itu. Baik. Wala tahsul imamah dan kepemimpinan wal wilayah dan pemerintahan tidak akan tegak, tidak akan terjadi ya illa bisam'i wat ta'ah, kecuali dengan mendengar dan taat. Lakin fi ghairil maksiyah, tapi bukan di perkara maksiat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah, tidak boleh mentaati seseorang yang memerintahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemerintah menyuruh, ayo kamu semuanya makan riba, ya jangan mau. Enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Kalau dibunuh, antum mati syahid. Antum enggak mau makan riba, saya bunuh kamu, mati syahid. Mati syahid. Ya. Tapi kalau pemerintah bilang kalau naik motor jalan raya pakai helm, di jalan besar pakai helm, tidak pakai helm, nah, kira-kira bagaimana itu? Harus taat kita. Oke. Kan wajib pakai helm kan, Pak? Iya wajib kan? Itu ketentuan pemerintah kan? Berarti kalau nggak pakai helm dosa, Pak. Bener loh ini, jangan main-main ini. Apa? Ya kalau keluar jalan raya pakai ini. Kalau sekeliling perumahan ya biasa lah, santai jalan-jalan sore. Tapi kalau keluar Pak, ya pakai helm. Subhanallah. Bukan helmnya yang bagus, tapi ini yang mahal, kepala yang mahal. Subhanallah. Ya. Karena kalau kepala sudah kena itu bukan puluhan juta lagi Pak, ratusan juta. Ya. Ada kawan saya kemarin Sabtu meninggal rahimahullah taala, tahun 2008 tuh. Jatuh terbentur kepalanya, itu habis 200 juta Pak. Habis 200 juta itu Pak. Ya, makanya jaga. Baik, lanjut. Wa yajusam wa ta'atul walil amr, maka kita wajib taat dan mendengar kepada pemimpin kaum muslimin. Wa illa la yatimmu ijtima'ul muslimin. Kalau tidak akan pernah terwujud Pak persatuan. Ya. Wala tatawahhadu kalimatuhum, dan kalimat mereka tidak akan bersatu. Wa yakunu lahum jama'atun yamduna tahtahu. Mereka tidak akan punya jamaah persatuan yang mereka bernaung di bawahnya. Bernaung di bawahnya. Walladzi la yasma'u li waliyil amr, yang tidak mau mendengar pemerintah kepada pemimpin, wala yuti'u, tidak mentaatinya. Hadza laisa minal jamaah. Ini bukan bagian daripada jamaah. Hadza kharaja minal jamaah. Orang ini keluar dari jamaah. Jadi orang yang mengatakan saya tidak mau taat kepada Prabowo karena curang, dia keluar dari jamaah. Dia keluar dari jamaah. Terserah mau curang mau tidak curang, itu bukan urusan kita. Dosa-dosa mereka. Tapi kewajiban kita apa? Nah, jangan karena syubhat orang-orang yang mengatakan aneh nih teman-teman salaf, tidak milih tapi wajib taat. Ya, itu bukan perkara kita. Perkara kita bukan milih tak milih. Perkara kita taat kepada pemimpin. Jadi kharaja minal jamaah wa man naim. Wa man kharaja minal jamaah faqad khala'a ribbatal Islam min unuki. Siapa yang keluar daripada jamaah, dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Ini bukan perkara main-main Pak, berjamaah itu. Subhanallah. Ya. Hadza wa'idun syai', ini ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-amru laysa bil hayyin, kata pensyarah. Perkara ini bukan perkara remeh. An-na'zila al-insana 'anil muslimin. An-ya'zila al-insanu 'anil muslimin. Ini bukan perkara remeh, seseorang itu menyendiri, berpisah dari kaum muslimin. Wa yakhtalifu 'anil muslimin, berbeda dengan mereka, tidak menyertai mereka. Bijtihadi wa dengan ijtihad dan pendapatnya. Saya berpendapat, enggak apa-apa saya keluar. Enggak boleh, Pak. Ikhwani billah. Enggak boleh. Wala budda minal ijtima'i min ajli an tatawahhada kalimatul muslimin. Maka dia wajib bersatu. Ya. Wa tatimmu masalihuhum. Ya. Maslahat mereka terwujud. Wa yaqumu amruhum, dan perkara mereka tegak. Ya,
Keamanan itu dalam akidah kita itu sangat dihargai, Pak. Sangat dihargai. Coba bayangkan kalau tidak aman, antum kita keluar, nauzubillah ya, ada yang keluar masjid tembak mati. Kita Pak, tiba-tiba mati fulan kena tembak. Tidak aman itu, Pak. Maka dalam Al-Quran kan jelas, "Walanabluwannakum", sungguh kami akan menguji kalian. Bisyai'im minal khauf, sedikit ketakutan. Ini yang pertama disebut ketakutan. Baru walju, kelaparan. Wa naqsim minal amwal wal anfus, kekurangan dari harta dan jiwa. Apa yang paling pertama disebut? Al-amnu, keamanan. Nah, keamanan ini tidak akan terjadi kalau kita nggak bersatu, berjamaah di bawah kepemimpinan satu pemimpin muslim. Asalnya, pahami ya jamaah ya. Dan jamaah itu ikhwani fillah ada dua, ya. Ada dua ya. Pertama jamaatul haq. Jamaatul haq itu pemimpinnya hanya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jamaatul haq, berjamaah. Kapan dikatakan orang berjamaah? Ketika dia mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun satu orang. Ya, saya kemarin Bang Mido, satu orang yang sholat ikut jabat ke pemerintah, itulah jamaah. Kemudian yang kedua, jamaah artinya kita sedang berjamaah di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim. Nah, kita sekarang lagi berjamaah nih, kawan. Siapa imam kita? Pemimpin kita? Kepala negara. Maka nggak boleh kita buat kelompok-kelompok. Kemudian kita mengangkat imam, apalagi imam besar, nggak bisa. Nggak boleh, Pak. Haram. Ya, seperti kelompok LDI, dia kan punya pemimpin sendiri, imam. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Dia imam. Dalam hadis Nabi kalau ada dua imam, maka satunya harus dibunuh. Ya, harus di sidang, terbukti bersalah, penggal. Ya. Dan tidak boleh ada yang merusak jamaah ini, Pak. Dalam hadis Nabi SAW riwayat Muslim, dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan, saya nggak hafal teksnya, bahwa kalau ada orang yang datang hendak merusak tongkat kaum muslimin, persatuan kaum muslimin, maka faqtulhu, ya, kain mangkana, maka bunuhlah siapapun dia. Ya, bukan antum itu. Pemerintah yang nakal. Nah, ini Islam ya kawan, agar hak-hak kaum muslimin itu terjaga, tidak terzolimi. Bayangkan tahun 99 ketika terjadi demo, itu masih ada presiden, Pak. Masih ada siapa? Presiden Soeharto rahimahullah ta'ala yang ingat semua, dan apa namanya? Masih ada pada saat itu ya. Masih itu hancur tuh di mana-mana. Palembang itu hancur, pasar 16 itu habis kan. Antum termasuk gak sih? Pasar 16 saya tahu, pasar 16 saya orang Palembang. Solo itu saya juga pernah di sana. Selatan, Jakarta, subhanallah. Itu masih ada pemimpin. Kalau pemimpin itu tak boleh dihina, tak boleh direndahkan, tak boleh dicaci maki, tak boleh. Sama lah dengan kita di rumah. Kita kan pemimpin istri. Antum mau dikritik istri antum, dicaci maki, dibuat di majalah apa namanya, di Facebook, suami saya begini, tidak akan terima kan antum, langsung pulang cerai kan itu. Dan begitu. Sama dengan Islam kita ini lagi berumah tangga, Pak. Jadi jamaah ini sekarang yang di bawah kepemimpinan presiden itu lagi berjamaah, kita lagi hidup dalam satu rumah tangga namanya Republik Indonesia, maka harus dijaga. Membuka aib saja sesama kita dosa, riba. Bagaimana kalau menggibai siapa? Pemimpin. Lebih besar dosanya, Pak. Bagaimana cara kita untuk minta maaf, Pak? Ayo. Ketemu menterinya aja susah kan? Oleh ketemu presidennya. Paham ya? Asalnya yang kedua, al-jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Berjuang, berperang. Ini jihad itu hanya satu tujuannya. Li'ila'i kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat Allah, la ilaha illallah, menghilangkan kesyirikan. Menghilangkan apa? Kesyirikan. Tapi ada aturannya di dalam Islam, ada tuntunannya di dalam Islam. Nggak boleh
hayya 'alal jihad, mari kita perang, ambil pedang lawan pemerintah. Nah, itu bukan jihad. Itu namanya pemberontakan. Ya. Baik. Allah Jalla wa Ala, Allah Maha Tinggi, ya. Amara bid-da'wati awalan, pertama kali disuruh untuk mendakwai mereka. Da'watul kuffari wal musyrikin, Islam mengajak mereka orang-orang kafir dan orang musyrik kepada Islam. Li'annahu huwa dinullah, karena Islam itu agama Allah. Wa ma 'adahu fa huwa batil, selain Islam itu batil. Wala budda min da'wati ila hadzal, maka wajib mereka didakwai kepada Islam. Karena Islam itu Islam tidak tersebar karena perang. Iya, ada penaklukan di dalam Islam, tapi Islam itu tidak tersebar karena perang, karena pedang. Itu fitnahnya orang-orang orientalis dan orang-orang sebagian orang muslim yang memiliki kedengkian di hatinya sehingga mengatakan Islam tersebar karena pedang. Saya pernah dengar itu salah satu mantan ketua organisasi terbesar Indonesia, ya, itu mengatakan Islam tersebar melalui pedang. Ini luar biasa fitnahnya. Fala budda min da'wati ila hadzal din. Tsumma man istajaba wa qabila ad-da'wata falhamdulillah. Siapa yang menjawabnya, menerima dakwah ini, alhamdulillah. Wa man aba fala budda minal jihad. Dan siapa yang menolaknya maka harus diperangi. Wa huwa al-qitalu li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Wa mahwi syirki minal ardi, dan menghapus kesyirikan. Ingat, kesyirikan ya. Tapi sekali lagi, jihad itu tidak boleh terjadi, tidak boleh kita lakukan kecuali atas perintah pemimpin. Gak boleh kelompok-kelompok tertentu, kita buat kelompok misalkan kita siapkan senjata, kita berjihad melawan orang kafir, tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Maka tidak boleh di sini diam-diam pergi ke Palestina perang, nggak boleh, Pak. Boleh. Mati sana sampai sana, mati konyol, Pak. Bukan mati syahid, enggak. Karena perang itu harus instruksi siapa? Jihad itu harus instruksi siapa? Pemimpin. Nabi yang mengatakan demikian. Ya, al-imamu junnah, pemimpin itu perisai. Ya. Yuqatalu min warai, berperang di belakangnya. Makanya kalau Prabowo misalkan beritahu orang-orang Batam yang berumur 40 tahun ke atas siap-siap perang, baru antum boleh. Siapkanlah perang itu. Kita siap-siap ke Palestina, berangkatlah. Tapi kalau kelompok sendiri buat ini, seperti ada sebagian organisasi menyuruh kawannya ke sana, enggak boleh. Mati sana, mati konyol, Pak. Bukan dapat surga itu. Bukan ketemu bidadari itu, Pak. Paham ya? Ya. Jadi tujuan utama daripada jihad itu apa? Menegakkan kalimat Allah dan menghilangkan kesyirikan. Kenapa? Karena agama itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Ya. Wa yakunu dinu apa? Lillah, ini firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatiluhum, perangi mereka hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada fitnah di kesyirikan. Wa yakuna dinu lillah, dan menjadi agama yang menjadi milik Allah. Ya. Jadi sekali lagi, perang itu, jihad itu harus instruksi pemerintah, nggak boleh instruksi kelompok-kelompok individu atau orang yang berpengaruh. Nah, ini bukan jihad. Bahkan saya disebutkan di buku yang saya tulis syarah ini, kata Nabi SAW ketika mengutus satu batalion untuk memerangi satu kaum, ya, Nabi berpesan, jangan menebang pohon, jangan mengganggu orang yang sedang sedang berdiri atau sedang istirahat di bawah pohon. Kalau kita sekarang etalase, halte. Ya. Jangan mengganggu orang yang lagi beribadah di rumah ibadah mereka. Ya. Kata Nabi, siapa yang melanggar ini, mengganggu orang yang lagi jalan, fala jihad lahu, tidak ada jihad baginya. Paham ya? Jadi kalau dibandingkan orang demo itu subhanallah mengganggu orang di jalan, banyak orang yang ketinggalan pekerjaan, kerja di tempatnya gara-gara itu lebih dosanya besar, itu dosa besar. Mengganggu fasilitas umum, merusak, padahal bukan uang dia untuk memperbaiki itu uang negara.
walaupun dari pajak. Ya, sudah azan, baik kita sambung setelah salat Isya berjamaah. Ta'ala nasta'in bi kafarin subhanallah bihamdillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum kita lanjutkan di pembahasan yang ketiga ya, dari 5 perkara yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya bacakan 1-2 hadis terkait dengan al-jamaah, terkait dengan persatuan dan wajibnya kita menjaga persatuan serta hukum memecah belah persatuan kaum muslimin. Ini Rasulullah SAW bersabda, "Man atakum wa amrukum jami'un, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin." Apabila datang kepada kalian sementara kalian telah bersepakat mengangkat seorang sebagai pemimpin kalian, yuridu an yashqa asakum, orang yang datang ini hendak memecah belah persatuan kalian, kekuatan kalian, mencerai-beraikan kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au yumarriku jama'atakum, memecah belah persatuan kalian, faqtuluhu. Maka apa? Bunuhlah dia. Ya, pemimpin yang membunuhnya. Kemudian dalam hadis yang lain, membayat 2 pemimpin, mengangkat 2 pemimpin sekaligus, hukumnya haram. Dari hadis Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, "Idza buyi'a li khalifataini," apabila dibayat 2 khalifah dalam waktu bersamaan atau dalam satu kekuasaan, diangkat pemimpin, sudah ada pemimpin, maka lagi satu pemimpin dalam satu kekuasaan, faqtulul akhara minhuma, maka hendaklah dibunuh salah satu dari keduanya. Ini siapa yang bilang ini? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Maka ini bentuk dari penjagaan agama terhadap kemaslahatan kaum muslimin. Ini nggak boleh ngangkat ini imam kita, ini yang lain nggak boleh. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Fala yang bagi ayakuna dinu ba'duhu lillahi wa ba'duhu li ghairillah. Maka tidak pantas agama itu sebagian untuk Allah, sebagian untuk yang lain. Artinya tidak pantas ketaatan itu, ibadah itu sebagian untuk Allah, sebagian untuk yang lain. Li'anna Allah wal khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumitu al-mudabbiru. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala pencipta, pemberi rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur segala urusan. Wa huwal mustahiqqu lil ibadah, dialah yang berhak untuk disembah, diibadahi. Wala dina illa dinullah, maka tidak ada ketaatan, tidak ada agama kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama." Maka apakah pantas mereka mencari agama selain agama Allah Subhanahu wa taala? Walahu aslam, padahal kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, aslama, tunduk. Man fis samawati wal ardi ta'an wa karhan, tunduk kepadanya yang ada di langit dan di bumi secara suka atau tidak suka. Ya. Jami'ul makhluqati munqadatun lillah, semua makhluk tunduk kepada Allah. Ada yang tunduk secara sukarela, ada yang tunduk terpaksa. Ya. Karena memang kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma ta'an bi ittiba'i syar'i wa imma ta'an bi ittiba'i syar'i wa ta'atir rasul. Baik dia taat, tunduk dengan mengikuti syariat dan mengikuti ajaran para rasul. Wa haula'i humul muslimuna fi kulli zamanin wa makan. Itulah
orang-orang muslim di setiap zaman dan di setiap tempat. Au karhan, atau karena terpaksa. Ai yang qalu karhan li qadarillahi wa qada'ihi. Tunduk, terpaksa tunduk dengan takdir Allah dan qadanya. Jadi semuanya orang-orang kafir pun mau tidak mau tunduk kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa menolak. Ya. Fa inna qadarallahi wa qada'ahu yaqa'ani 'alal kufr al-kuffari wal muslimin. Karena takdir dan qada Allah itu berlaku terjadi pada orang-orang kafir dan orang-orang muslim. Wa yakhda'ul 'abdul kafir lillahi karhan la tau'an. Adapun hamba-hamba Allah yang kafir mereka tunduk dengan keterpaksaan. Fad-dinu huwa dinullahi jalla wa ala la dina siwahu. Lagi agama itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama selain yang Allah akui, yaitu Islam. Wala yaqbalullahu min ahadin siwahu yaumil qiyamah. Allah tidak menerima ya selain agama Islam. Siapapun yang membawa amalan yang bukan dibangun di atas Islam, ya, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma damal amru kadzalika, jika demikian perkaranya, wala majalal baqa'i li baqa'i dini ghairi dinil Islam. Maka tidak ada tempat untuk beradanya agama selain agama Islam. Maka agama selain agama Islam dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala budda minal jihad li tauhidil ibadah lillahi. Maka harus ada jihad untuk mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, allati khalaqallahu al-khalqa min ajliha. Karena ibadah mentauhidkan Allah itulah tujuan penciptaan daripada makhluk. Wa arsalar rusula li bayaniha. Allah mengutus para rasul untuk menjelaskan. Wa amaral ibadah biha. Dan Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk menegakkan ini. Al jihad fi sabilillah huwal qital. Maka yang dimaksud dengan jihad di sini adalah berperang. Berperang. Ai qitalul musyrikin idza abau an yaqbalu al-islam. Memerangi orang-orang musyrik kalau mereka tidak mau menerima Islam. Wal jihadu fardun 'alal muslimin. Jihad itu kewajiban atas orang-orang muslim. Apakah sekarang jihad dihapus? Tidak, tetap ada jihad. Sampai kiamat ada jihad. Dan kelompok dari pengikut jalannya salaf, kelompok terakhir nanti mereka akan berjihad melawan Dajjal. Lawan apa? Lawan Dajjal. Jadi hasbal istita'ah, secara sesuai dengan kemampuan. Qala ta'ala kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kalian atas kalian berperang, padahal perang itu sesuatu yang tidak kalian sukai. Iya. Wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Tapi kata Allah, bisa jadi apa yang kalian tidak sukai itu baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kalian cintai, yang kalian sukai itu tidak baik buat kalian. Fal jihadu fardun walakin ala hasbil istita'ah. Jihad itu fardun, wajib sesuai dengan kemampuan. Fa idza kana indal muslimin quwwatun wa qudratun ala takwinil jusi. Kalau orang-orang muslim mampu, ya, punya kekuatan, mampu membentuk satu pasukan, wa ghazwil kuffar, mampu memerangi orang-orang kafir, fa innahu yajibu alaihim bidzalika. Maka perkara ini menjadi wajib. Wala budda min wujudil jihad, harus diwujudkan jihad ini. Tapi fa wujuduhu fardhu kifayatin. Wujudnya adalah statusnya keberadaannya fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu kalau sebagian sudah mengerjakan maka yang lain terbebaskan. Idza qama bihi man yakfi saqatal ismu anil bakin. Kalau sudah ada yang menegakkan maka yang lain tidak berdosa. Wa baqiya fi haqqil baqiyati sunnatun min afdhalil ibadat. Maka yang lainnya hukumnya sunnah. Dan inilah sebaik-baik ibadah. Wa idza lam yaqum bihi man yakfi athimal jami'. Kalau tidak ditegakkan, dilakukan pada mampu, maka berdosa. Semuanya berdosa. Ya. Tapi ini syaratnya apa? Kaum muslimin punya kekuatan, punya pasukan. Amma idza kana al-muslimu laysa indahu istita'ah, kalau belum mampu,
belum punya kekuatan, fa innahum yantazirun ila an yasbiha indahu quwwah, sampai mereka punya kekuatan. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam makatha fi Makkah ba'da al-bi'tsah 13 sanah. Nabi itu berdakwah di kota Makkah 13 tahun. Muqtasiran 'alal da'wati ila Allah, semata-mata hanya berdakwah, belum ada jihad di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Ya. Wala yumar bil jihad, dan belum diperintahkan untuk berjihad. Li'anna al-muslimin la yaqdiruna fi tilkal fatrah ila al-jihad, karena tidak mampu. Maka kalau ada orang kita berjihad, walaupun benar, tapi kalau nggak punya kekuasaan, itu namanya bunuh diri, kan itu dilarang. Maka ketika Suriah belum pecah, itu kan ada semangat anak muda, ayo kita berjuang melawan Bashar, dia kafir dan sebagainya. Kan ulama Arab Saudi itu melarang, ulama seni itu melarang, jangan, kalian tidak punya kekuatan. Tapi karena diprovokasi oleh dai-dai muda, akhirnya terjadi apa ikhwan fillah? Kehormatan kaum muslimat dicabik-cabik oleh orang-orang, ratusan ribu yang mati. Subhanallah. Walaupun itu takdir Allah subhanahu, tapi kan ada sisi-sisi pencegahan. Ya. Maka nggak boleh. Ya. Jadi jihad itu untuk melawan orang-orang kafir. Maka kalau orang mengatakan, kita jihad sama pemerintah, jihad apa? Melawan presiden. Dulu Presiden Jokowi kita lawan. Sekarang Presiden Prabowo sedang mau ada bau-bau turun di jalan ini. Ya. Subhanallah. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Apakah dengan tergulingnya nanti tergulingnya pemerintah menjadi baik? Tidak, Pak. Tidak. Pengalaman kita sudah 99 itu. 98 ya. Ada tambah baik, Pak? Enggak. Enggak tambah baik. Ketika habis demonstrasi, rupiah jadi anjlok 17.000. Ya. Ya, dengan izin Allah dan presiden pada itu Habibie berbuat itu sampai turun 4.000. Ya, 4.000. Ya. Akhirnya laporannya didiskualifikasi oleh DPR. Subhanallah. Ya, telah kepentingan, Pak. Semua ujung-ujungnya apa? Kekuasaan. Subhanallah. Enggak. Karena sunnatullah, semakin zaman jauh itu semakin buruk. Ya. Sudah kita belajar di hadisnya. Pasti tidak semua buruk ya. Ada yang baik juga. Paham ya? Walamma hajara ila Madinah, ketika beliau pindah ke Madinah, wa sara lahu ansarun wa awan, beliau mendapatkan dukungan dan pembelaan. Faradallahu alaihimul jihadah, maka Allah mewajibkan atasnya jihad. Li'annahum saru yaqdiruna alaihi, karena mereka sudah mampu. Hadhihi hiyal mas'alah tsaniyah, ini masalah yang kedua. Maksudnya masalah yang ketiga ya. Yang pertama samu, yang kedua ta'ah, yang ketiga apa? Al-jihadu. Ya. Al-jihad itu amalan yang sangat baik, afdal jihad. Balasannya surga. Balasannya apa? Surga. Tapi itu kan tidak menjadi rukun di antara rukun Islam. Karena ini konteksnya pada kondisi tertentu. Pada kondisi apa? Tertentu. Ya. Para ulama itu lihat kecerdasan para ulama ketika menyusun kitab fikih. Pasti yang pertama itu terkait dengan ibadah, ya. Ya, bab tuharo dan sebagainya. Paling terakhir baru bab jihad. Ya, bab jihad. Kalau langsung belajar jihad, belum belajar akidah, belum ini, mau ngajaknya perang terus itu, Pak. Perang terus itu. Syekh guru kami itu menceritakan sebuah syekh di Aljazair itu. Jadi syekh ini setiap kajian jihad terus, perang terus. Berkatalah muridnya, wahai syekh, sekali-kali kita belajarlah bab toharo gitu. Oke, katanya. Kemudian setelah itu belajar bab toharo, bahas tentang air. Saya ini ingat kalau pipa-pipa air itu diputusin oleh pemerintah, ayo kita perang lagi, katanya. Enggak jadi belajar bab toharo. Subhanallah. Baik. Asalisa yang ketiga, al-hijratu.
Wal hijratu ma'khuzatun min al-hajar. Kalimat al-hijrah itu diambil dari kalimat al-hajruh atau al-hajri, min al-hajri. Wa hiya tarku, meninggalkan. Tarku syai', meninggalkan sesuatu. Qala ta'ala warrujza fahjur. Ar-rujza artinya al-asnam, sesembahan berhala-berhala. Wa hajaraha artinya tarokaha, meninggalkannya. Hada fil lughah. Ini mana bahasa ya. Jadi meninggalkan. Wa ma fi syar'i fal hijratu, adapun secara syariat, definisi syariat Allah Subhanahu wa definisi syariat dari al-hijrah, ia al-intiqalu min baladil kufri ila baladil islam firaran bid-din. Pindah dari negeri kafir ke negeri Islam untuk menyelamatkan agama. Fal muslimu la yabqa ma'al kuffar. Seorang muslim tidak boleh hidup bersama dengan orang kafir. Boleh. Jangan kayak gitu, dikubur saja nggak boleh, kuburan campur. Dengan apa? Orang-orang kafir. Wa huwa yaqdiru 'ala al-hijrah ila biladil muslimin. Padahal mereka mampu untuk hijrah pindah ke negeri muslim. Ya. Li'annahu idza baqiya 'indal kuffari fa innahum yu'assiruna 'alaihi fa yatastaru bihim. Karena kalau tinggal di orang-orang kafir, pasti mereka mempengaruhi orang-orang kafir mempengaruhi orang-orang muslim. Kalau tidak minimal terpengaruh, Pak. Ya gimana? Tiap hari keluar lihatnya itu ini dan sebagainya. Ya kan, Pak? Walaupun klaimnya ini aman dan sebagainya, enggak. Ya. Maka tidak boleh hidup di negeri orang kafir. Tidak boleh. Hukumnya haram. Tidak boleh. Ya. Atau yang menanggunahu min ibadatillah, atau mereka melarang untuk beribadah kepada Allah, dan itu ada. Wa yujbirunahu al-kufr, memaksa mereka untuk menjadi kafir. Wala budda minal hijrah indal qudrah, kalau mampu pindah. Mampu apa? Pindah. Wallahu tawa'ada alladziina lam yuhajiru wa hum yaqdiruna 'alal hijrah. Allah mengancam orang-orang yang mampu hijrah tapi tidak menghijrah syuhhan bi watanihi au bi amwali, karena dia tamak, tidak mau meninggalkan negerinya, tidak mau meninggalkan hartanya. Biqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam kondisi menzalimi dirinya. Qalu fima kuntum, maka para malaikat akan bertanya kepada mereka, dalam keadaan apa kalian di dunia? Qala fima kuntum, kamu dulu gimana? Qalu kunna mustad'afin. Mereka mengatakan, kami tertindas. Mustad'afina fil ardi, kami tertindas di Mekah. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah tanah bumi Allah itu luas, kenapa kalian tidak berhijrah? Ai idza kuntum mustad'afina, maknanya kalau memang kalian tertindas fi hadil ardi, di Mekah ini, la taqdiruna ala izhari dinikum, tidak mampu kalian menampakkan agama kalian. Falimada lam tantakilu ila ardin takununa aqwiya'u fiha, kenapa tidak pindah ke bumi yang kalian akan menjadi kuat di sana? Fa ulaika ma'wahum jahannam. Nah, ini ancamannya. Bagi mereka tempat kembali jahanam. Kenapa? Karena dia mampu untuk hijrah, tidak hijrah. Dan ini terjadi, ikhwan, di Sittatu Mawadhi' min Sirah itu kan dipelajari. Ketika perang Badar, ada dulu sahabat yang sudah beriman tidak pindah. Ya mungkin orang-orang yang awal masuk Islam sebelum Nabi pindah itu. Tidak pindah karena masih cinta sama anaknya, cinta sama hartanya, cinta sama kampung halamannya. Akhirnya dia dipaksa dipaksa ikut di perang Badar. Bahkan sebagian kembali kepada kekufurannya. Subhanallah. Ya. Baik. Illa al-mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan, kecuali orang-orang yang tertindas dari kalangan laki-laki, perempuan dan anak-anak, la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, tidak bisa hijrah, tidak tahu jalannya. Fa ulaika asallahu an ya'fu anhum, mudah-mudahan mereka diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu afuwan ghafura, Allah itu Maha Pengampun.
Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, dia akan menemukan bumi ini luas, punya kelapangan rezeki. Dan itu ikhwan billah, di kalangan orang-orang Arab Syiah di sini terkenal seperti itu, termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, lihatlah air yang tergenang. Air tergenang itu akan busuk. Air akan baik itu kalau mengalir dia. Ya. Wa man yakhruj min baiti muhajirin Allah wa rasulih. Silakan ya. Badalan min ayyakuna mudayyaqan alaihi fi hadzal buqa. Jadi sebagai ganti, ya. Kalau dia hijrah, dia akan dapat kelapangan daripada di kota Makkah mereka disempitkan. Fa innahu yajidu ardan wasi'ah, akan menemukan tempat yang luas. Wa man yakhruj min baiti muhajirin ila Allah wa rasulih tsumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kemudian wafat, maka dia telah mendapatkan pahala. Pahala apa? Hijrah. Ya. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Maka kalau kita keluar dari rumah kemana pun ikhwani fillah untuk mencari nafkah, ya niatkan ikhlas lillahi ta'ala agar kita mati, walaupun mati di jalan misalkan, ya la qadarullah, ya kita mendapatkan pahala seperti itu. Walhasil, fa idza mata wa huwa fit tariq faqad kataballahu lahu ajral hijrah wa hadha fadlun azim. Dia mati di tengah jalan, dia sudah mendapatkan pahala hijrah. Walhasilu, kesimpulannya annal hijrata la budda minha. Ya. Hijrah itu harus, wahia qarinatul jihad. Hijrah itu menyertai jihad. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ini menunjukkan bahwa hijrah itu temannya atau menyertai jihad. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad dengan hartanya dan jiwanya fi sabilillah, di jalan Allah. Fal hijratu qarinatul jihad fi sabilillah. Wa yufadlun azim. Ini al-hijrah, ya, al-hijrah. Kita wajib hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim, ya. Subhanallah. Kemudian yang keempat, ar-rabi'atu al-jama'atu. Jamaah, persatuan. Jadi Nabi memerintahkan kita bersatu. Wa ya antalzama jama'atal muslimin. Ya. Komitmen dan berpegang teguh terhadap persatuan kaum muslimin. Wala tashuddu anhum, jangan keluar. Jangan aneh. Syad itu namanya aneh. Keluar sendiri, enggak boleh. Boleh kita menyendiri kalau tiba zamannya tidak ada lagi pemimpin. Boleh. Jangan di Indonesia tidak ada kacau di mana-mana. Kelompok orang. Tidak ada pemimpin, boleh kita menyendiri sampai Allah mewafatkan kita. Ya. Baik. Lihatlah jamaah ismah, karena jamaah itu perlindungan. Walianna kaunaka mal jamaati fi quwwatun wa ismatun laka. Dalam karena kita ini dalam kondisi berjamaah, disitulah ada kekuatan, disitulah ada perlindungan. Ama kaunuka tan'azil, jika kalau kondisi kalian menyendiri, fahada fihi khatarun 'alaika, ada bahaya di dalamnya. Karena kata orang itu singa hanya mau makan rusa yang menyendiri. Jadi orang sendiri itu lebih tidak ditakuti oleh setan. Dua orang takut setan, lebih takut. Kalau berjamaah setan takut, lebih takut. Maka kita harus berjamaah. Wa ala dinika, dan akan berbahaya bagi agamamu. Fakun ma'a jama'atil muslimin wa ma'a imamil muslimin wa la tashuddu anhum, maka bersamalah dengan kaum muslimin, bersamalah dengan pemimpin kaum muslimin. Jangan keluar. Jangan keluar. Selama itu tidak memerintahkan kepada perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ammal ladzi yakhruju 'anil jamaah wa 'anis sam'i wat tha'ah, adapun orang-orang yang keluar dari jamaah, dari mendengar dan taat, fa hadza qad khala'a riqabatal islami min 'unuki kama fil hadis. Dia telah mencopot ikatan Islam dari lehernya.
di bahu-bahu kita ikhwan itu ada baiat kita kepada pemimpin di bahu antum. Walaupun kita tidak milih, walaupun kita nggak berbaiat dengan menyentuh tangannya, tapi ketika dia sah secara undang-undang, di bahu-bahu kita ada baiat. Tidak boleh kita copot, tidak boleh kita hilangkan, berdosa besar. Ya, karena ada orang ngasih, dia bukan pilihan saya, dia bukan presiden saya. Itu, subhanallah. Kama fil hadis, sebagaimana sebelum hadis, man faraqal jama'ata shibra, siapa yang keluar berpisah dari jamaah walaupun hanya satu jengkal, famata, kemudian dia mati dalam kondisi dia berpisah dari jamaah, famitatun jahiliyatun, maka kematiannya seperti kematian orang-orang jahil. Bukan berarti kafir ya, tapi cara matinya. Kenapa? Karena orang-orang jahil tidak ada pemimpin. Mereka hidup dengan berkabilah-kabilah, bersuku-suku, tidak ada pemimpin. Wa yajibu 'alal muslim an yakuna ma'al muslimin, maka kita ya wajib bersama dengan kaum muslimin. Wala yashuddu anhum, tidak keluar. Ay yakuna ma'hum bi badani, bersama dengan badan kita, bersama dengan mereka, pemimpin kita dengan badan kita. Wa yakunu man bi ra'yihi wa qawli wa fi'lihi, ya, pendapat kita tidak boleh menyelisih mereka dalam hal-hal yang ma'ruf. Perkataan kita tidak boleh mengatakan dia bukan pemimpin saya, atau tidak boleh kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan kita dari jamaah. Ya. Kita membuat jamaah sendiri, kita hanya taat kepada ketua jamaah, kepada pemimpin kita nggak taat. Ini bagian daripada ini semua. Amma ayakuna ma'hum bi badani, adapun kalau hanya badannya saja bersama, walakinnahu yukhalifu fi ra'yihi, tapi pemikirannya menyelisihi, kritik pemimpin, memprovokasi orang. Bi'ayakun lahu ra'yun akhar, ya seperti itu. Yang pemerintah menetapkan Ramadan tanggal segini, hari raya tanggal segini, dia punya pendapat sendiri. Nah, ini bagian daripada ini. Fahadza la yajuz, haram. Ya, haram. Ya. Wa asyaddu min dzalika, ada yang lebih parah daripada ini. Idza hamala as-salaha 'alal muslimin, kalau dia mengangkat senjata. Senjata. Kan kemarin kan, kalau nggak salah 3 tahun, 4 tahun yang lalu, yang ramai hayya 'alal jihad. Pernah nggak dengar? Hayya 'alal jihad. Ada kita berjihad. Azannya bukan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi hayya 'alal jihad, sambil bawa pedang. Subhanallah. Ini kejahilan. Fa innahu idza hamal salaha as-silah, bukan salah, as-silah. Mohon maaf, bukan salah, as-silah, senjata. Baik. Fa innahu idza hamal as-silah faqad naqada al-bai'ah. Kalau dia mengangkat senjata, lepas bai'atnya. Lepas apa? Ini lebih parah maksudnya. Ya. Wa kharaja an jama'at muslim, dia keluar daripada jamaah Islam. Orang-orang seperti ini kawan ditangkap, diproses sesuai dengan kadar kesalahannya. Ya. Ai sara min al-khawarij, dia menjadi apa? Khawarij. Ini khawarij tulen nih. Khawarij apa? Tulen. Adapun mengkritik itu khawarij juga, tapi soft sedikit. Soft. Ya. Wa yajibu qitaluhu wal akhzu ala yadihi, maka wajib diperangi dan ditangkap. Maka Ali itu kan memerangi siapa? Memerangi khawarij, tak? Diperangi itu khawarij. Ya, setelah mereka didakwai ya. Amma idza ra'a ra'yal akhar, amma idza ra'a ra'yal khawarij wa sawwabahu, kalaupun dia berpendapat seperti pendapatnya khawarij dan membenarkan pendapat tersebut, lakinnahu lam yahmil silah, tapi dia tidak mengangkat senjata, fahadza yukaffu anhu, tidak boleh diperangi. Diingatkan mereka. Walakinnahu yu'tabar min al-khawarij, tapi dia dianggap sebagai khawarij. Maka nanti coba buka kajian Ustaz Zulkarnain hafizallahu taala, ya, menjadi khawarij tanpa sadar, menjadi khawarij tanpa sadar, itu bagus. Baik. Fa innahu man faraqal jama'ata kida shibrin qad khala raqbatal islam min unuki. Ya, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ayyarjiya, siapa yang
berpisah dari jamaah walaupun hanya sejengkal, maka dia telah melepaskan ikatan Islam di lehernya, kecuali dia bertobat. Ai illa an yatuba ila Allah. Hadza fathu majalil liman sawwalat lahu nafsuhu. Ini dibukakan pintu taubat bagi orang yang ditipu oleh jiwanya, oleh syaitan. Au zayyana lahu du'atud dhalalil khuruja anil jamaah. Mereka ditipu, dihiasi dengan ucapan-ucapan yang menyesatkan sehingga mereka keluar daripada jamaah. Wallahu ja'ala lahu fursatan an yatuba wa yarji. Allah membuka baginya taubat, memberikan kesempatan. Wa man taba taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat maka Allah akan mengampuni. Baik, ini pembahasan terkait 5 perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Ada pertanyaan? Ya. Jamaah ini kan dari perkataan ulama tuh yang jamaah tuh Ya. berkawadah itu yang mungkin nggak boleh berpisah nih. Ya. Itu kaitannya gimana? Itu kaitannya dengan, kalau itu kaitannya dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti, kita wajib mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita berbuat bid'ah. Orang yang berbuat bid'ah keluar daripada jamaah. Ya kan? Orang yang membuat kelompok-kelompok, firqah-firqah, itu firqah sufi dan sebagainya, itu keluar namanya dari jamaatul haqq. Keluar dari apa? Jamaatul haqq. Ancamannya tergantung sejauh mana mereka keluar. Kalau keluar daripada Islam, karena kelompoknya ini keluar daripada Islam seperti Syiah, kalau mati di atas kekufurannya, kekal di neraka. Ya. Tapi kalau masih sebatas bid'ah yang tidak mengeluarkan dari Islam, tetap diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kullu finnar illa wahidah. Semuanya diancam neraka kecuali apa? Satu. Nah, berjamaah ini di bawah kepemimpinan kaum muslimin, kita nggak boleh membuat kelompok-kelompok yang keluar daripada garis lurus perintah pemimpin. Membuat kelompok-kelompok, membuat keonaran. Walaupun bukan kelompok bid'ah, tapi buat kelompok, buat keonaran. Bahkan memimpin bayat satu orang di bayat, tidak mengaku pemimpin yang sah, ini juga keluar daripada jamaah. Ini kita nggak boleh keluar daripada ajaran Islam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga kita nggak boleh keluar dari kepemimpinan kaum muslimin. Ini nggak ada pertentangannya, ya, seperti itu. Paham ya? Ya. Tapi yang jelas kalau orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan menjadi jamaah, menjadi anggota atau menjadi orang yang baik dalam berjamaah, pasti itu, Pak. Ya. Karena ini dua hal yang sinkron. Ya. Dan sekali lagi nggak boleh kita menghina pemimpin. Man ahana siapa yang menghina, ini hadisnya, siapa yang menghina pemimpin Allah di bumi, ya. Pemimpin Allah di bumi, Allah akan menghinakan dia di akhirat. Ya. Ada seorang tabi itu menegur orangnya ketika pergi ke berjamaah sholat Jumat itu. Tawanya dia menghina pakaiannya khalifah yang masih buruk, ada beberapa bekas jahitannya. Ditegur kerasnya. Dia bawakan hadis ini. Siapa yang menghina pemimpin, Allah akan menghinakan nanti di akhirat. Subhanallah. Begitu. Ya. Baik, ada lagi? Nah, silakan. Abu Lukman. Abu Akmal. Ya, subhanallah. Apa? Tadi Ustaz sampaikan bahwa seruan jihad itu dari pemimpin, iya. Ketika kita di mukim atau di tempat negara kafir, sementara seruan jihad itu ada di negara kita wajib mengikuti itu atau tidak? Antum pada saat itu warga negara apa? Misalnya di Singapura, warga negara Singapura. Orang kerja di sana lah. Enggak, orang kita, orang Indonesia tapi kerja di sana, di sana seperti itu. Misalkan yang karena jihad itu sekali lagi fardu kifayah. Kalau sudah ada yang tegak, antum nggak usah pulang. Langsung aja tempat di sana. Tapi kalau antum mengambil kesempatan ini, karena itu jihad adalah pintu surga, gerbang pintu surga terbesar. Silakan. Selama pemerintah itu memerintahkan. Jadi berjihad itu satu di bawah kepemimpinan. Tapi kalau kita diserang, lawan. Diam aja. Yang kedua, seandainya pemimpin kita ini kafir, seruan jihad dari negara-negara Islam itu ada hampir semua misalnya. Kita ikuti
itu yang mana? Kita sebagai orang Muslim. Antum warga negara mana dulu? Anggaplah ya Warga negara kafir itu. Singapura misalnya. Antum nggak boleh. Antum nggak boleh. Karena antum bukan rakyat dia. Bukan rakyat dia. Antum bisa ditangkap sama kepala negara nanti. Ya, paham ya? Ya sama kita gini Pak, maksudnya kita orang Indonesia, kan Malaysia juga Muslim. Ya. Atau Presiden Malaysia menggerakkan jihad, ya kan? Nah, kita nggak boleh ikut gitu. Warga Itu Indonesia. bukan pemimpin antum. Pemimpin antum adalah Orang Indonesia. ya, pemimpin. Karena warga negara antum warga negara Indonesia. Ustaz, Ya, silakan. nih Ustaz. Nah. Kita tahu Ustaz bahwa apa namanya sholat sunnah kan banyak Ustaz. Mungkin terpecah jadi 4. Mungkin anak mau tanya sama Ustaz ya. Ya. Bagaimana dengan LJ Ustaz? LJ. Askar jihad dulu yang dibangun oleh. Oh, Apa pendapat Ustaz? saya kurang tahu tentang itu. Sudah dibubarkan. Tapi yang jelas itu sudah dibubarkan. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa Sudah meninggal. Ini pendapat saya dengar dari Ustaz Zulkarnain bahwa ketika mereka membantu kaum muslimin di Ambon itu sudah dapat izin dari negara. Ya. Gitu ya? Ya. Ya begitu. Jadi walaupun itu tidak boleh sebenarnya. Saya tidak tahu persis secara mendetail tapi itu tidak boleh. Makanya mereka membubarkan diri. Ya. Nah, jadi kita sudah punya tentara TNI, Tentara Nasional Indonesia. Ini Ya. sebuah kegiatan. Paham ya? Ya. Terakhir. Orang Natuna orang Nabas. Bagaimana Ustaz? Jika ada mungkin apa Ustaz ya? Beberapa mungkin dari contohnya kita kan ada banyak tuh ajaran sesat. Kesini tidak ada apa namanya mengajarkan tauhid gimana sih? Apakah ada menyimpang gimana? Ya udah kalau tidak ada yang mengajarkan kita belajar sendiri. Ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau nanya ini berkaitan dengan kita taat kepada pemimpin. Nah. Ketika kita tidak taat kepada pemimpin itu ada yang Anda dengar tadi jatuhnya haram ataupun kita berdosa. Berdosa dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Ya. Jadi Anda ini baru belajar kajian. Jadi pemimpin Indonesia ini kan sudah berganti-ganti nih. Ya. Ada pemimpin yang lama yang mungkin menurut Ana selalu menentang kebijakan beliau, padahal sebenarnya nggak ada juga pengaruh sama Ana kan gitu. Tapi karena kebodohan Ana, itu bagaimana kita untuk tobat kita Ustaz? Ininya untuk yang dosa-dosa yang lama yang menurut Ana ya memang tidak sepantasnya kita lakukan itu. Baik. Barakallahu fikum. Yang pertama jelas bertaubat kepada Allah tersebut. Ya, karena ketidaktahuan kita, ya kan nggak mungkin juga kita mendatangi beliau minta maaf gitu kan. Emang ente siapa? Siapa? Jadi kita tinggal banyak taubat kepada Allah Subhanahu dan doakan beliau. Saya secara pribadi cuma doakan pemimpin saya sebut nama mereka dalam doa saya. Seperti Pak Jokowi ya, sebut apa nih? Semoga Allah beri hidayah. Kasih Allah, semoga Allah beri hidayah Pak Jokowi. Ya, Allah memberkahi beliau. Ya. Ustaz, Anda pernah dengar kisah tentang bahwasanya kita lebih mudah meminta maaf kepada Allah daripada kepada manusia, kan itu. Ya. Nah ini yang Anda takutkan seperti itu. Insya Allah tidak masalah. Itu bertaubat. Karena kan sekian banyak orang yang nggak mungkin kita kesana semua. Ya juga. Ya mungkin ucapan kita nggak berpengaruh kepada beliau, tapi dosa ke kita. Iya. Makanya lebih baik kita perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu dan memberikan berharap beliau dapat hidayah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kata orang seburuk-buruknya dia pasti ada kebaikan. Tidak ada manusia yang buruk 100%, baik 100%. Ya, seperti itu. Ada manusia yang dicela, ada manusia yang dipuji. Ya jangankan manusia, Allah saja dicela. Dengan disebut punya anak kan? Nabi kita jadi celah. Iya. Baik, silakan. Apa Ustaz? Saya mau nanya lagi satu aja. Ya boleh. Yang lain boleh sambil pulang. Misalnya. Kan beliau bertanya kan? Satu. Ya. Jadi semisal si A kan punya uang itu untuk haji sekali kan? Ya. Tapi dia lebih utama haji atau umroh
sama istri atau haji sekali aja? Kan dananya cuma untuk haji. Semisal untuk haji. Haji aja. Haji. Pilih yang mana? Haji. Sendiri tapi Iya, nggak masalah. Kan yang wajib kita sendiri dulu. Oh gitu. Iya. Kita kalau ada satu dana satu dana cukup satu orang, ya antum aja. Apa lebih baik umroh berdua sama istri biar Kalau ada uang haji aja. Haji aja. Nanti di Mekah untuk berdoa. Nah, banyak itu. contoh itu sudah contoh Mas. Ya, jadi kalau ada dana haji antum aja, haji istri ya diberi paham nanti begini seperti itu. Tapi haji 15 tahun lagi sekarang. Oh gitu. Ya, haji antrinya kan 17 tahun. Nah. Ini duitnya udah ada sekarang. Apa umroh duluan aja ya Mas? Kalau bisa mendaftar dulu haji nggak masalah. Daftar haji nanti setelah daftar Allah kasih uang umroh boleh. Seperti itu. Karena umroh itu wajib juga yang pertama. Yang pertama wajib, tapi tidak menggugurkan kewajiban haji seperti itu. Terakhir, Ustaz, terakhir. Baik. Kalau ini jangan ikutin saya aja ya, jangan. Mana aja. Kalau bunuh orang sih diam-diam tak tahu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena kita ada hukum negara. Menyebarkan agama. Laporkan kepada penguasa. Kalau penguasa nggak mau gubris, antum sudah berlepas diri dan antum dapat pahala. Ya, itu bagian daripada jihad. Jihad itu kan menyampaikan kebenaran, itu jihad. Kalau antum bunuh diam-diam, tidak boleh. Itu darahnya terjaga oleh undang-undang. Ya, saya sudah pernah sampaikan ada 4 darah yang kita jaga ya, yang mungkin masih ingat itu. Tidak boleh tidak boleh Tak termasuk jihad gitu. bukan termasuk jihad itu. Tapi kalau melaporkan ada kerusuhan begini-begini, itu boleh, itu jihad. Nah, silakan. Ya, ya mudah-mudahan Allah panjangkan umur antum. Amin. Bisa berjihad. Silakan. Hari ini kan tadi di masjid ada doa akhir tahun Ustaz. Ya. Tinggalin aja saya. Apa? Ditinggalin aja. Tinggalin aja. Kita itu diperintahkan berdoa setiap saat, bukan hanya akhir tahun dan awal tahun. Paham ya? Nggak usah. Ya. Kembang api. Ya, nggak usah. Kita diperintahkan berdoa setiap saat, kita diperintahkan taat setiap saat, bukan hanya pada momen-momen tertentu. Setiap masjid semuanya gitu. Ya silakan. Buka video. Saya tambahkan tadi yang haji ya. Yang haji itu ya seger aja. Karena orang yang mampu haji tidak haji itu apa? Berdosa. Kalau masalah istri yang nanti ya berilah pengertian, nggak masalah. Tahu yang berangkat sendiri pulang itu banyak. Itu haji gitu. Nggak masalah. Haji plus itu namanya.